Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Secara garis besar, perjumpaan kita kali ini akan membahas jenis penampilan vokal solo atau tunggal, materi vokal, teknik vokal, penampilan, serta improvisasi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas semua hal tersebut. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat di televisi ataupun secara langsung di sebuah panggung. Ada yang bernyanyi sendiri dengan diiringi musik -1 dari CD. Ada juga yang tampil dengan band lengkap. Lalu, ada pula yang bernyanyi bersama-sama lebih dari 2 orang. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan sarana dan prasarana. Padahal, setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban tersendiri yang lebih berat. Karena seluruh keberhasilan penampilan sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Berikut ini adalah hal-hal yang harus benar-benar dipahami dan disiapkan seorang vokalis yang akan bernyanyi solo atau tunggal. Materi suara. Aspek-aspek yang dilihat dari materi suara antara lain adalah warna suara atau timbre. Perbedaan ukuran pita suara merupakan pemberian dari Tuhan yang menghasilkan frekuensi suara masing-masing. Dari perbedaan inilah dihasilkan warna suara yang berbeda. Warna suara yang dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Wilayah nada. Kemampuan seseorang dalam mencapai tinggi dan rendahnya suatu nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap individu memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki, juga upaya individu tersebut dalam mengolah teknik vokalnya. Dengan kata lain, wilayah nada seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih olah vokal. Berikut ini pengelompokan wilayah nada sesuai dengan ambitusnya. Suara wanita. Suara wanita diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu suara tinggi wanita disebut sopran, suara sedang wanita atau mezzo-sopran, suara rendah wanita atau disebut juga alto. Sedangkan untuk suara pria juga terbagi atas 3 jenis, yaitu suara tinggi pria disebut juga tenor, suara sedang pria disebut juga bariton, dan suara rendah pria disebut juga bass. Untuk suara anak-anak terbagi dalam 2 jenis, yaitu suara anak-anak tinggi dan suara anak-anak rendah. Setelah memahami materi vokal seseorang, selanjutnya untuk menyanyikan sebuah lagu diperlukan teknik vokal yang baik dan benar. Berikut ini beberapa teknik vokal yang biasa dilakukan oleh penyanyi agar dapat menyanyikan sebuah lagu dengan baik dan benar. Yang pertama, sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula. Lalu, bagaimana caranya? Berikut ini cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Yang pertama, badan tegak dan rileks. Kedua, berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Ketiga, dada dibusungkan, namun tetap rileks. Keempat, pandangan lurus ke depan. Dan
Posisi tangan rileks berada di samping kiri dan kanan. Teknik vokal selanjutnya adalah teknik pernafasan. Saat bernyanyi, teknik pernapasan yang dianjurkan adalah teknik pernafasan diafragma. Mengapa? Karena di dalam diafragma terdapat otot yang jika terus dilatih dengan olah napas akan menjadi lebih kuat, sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya nafas sang penyanyi pada saat bernyanyi. Otot diafragma ini juga dapat menjadi sumber tenaga yang besar untuk mencapai nada tinggi dan menambah tenaga pada saat bernyanyi. Dengan teknik pernapasan diafragma, tenggorokan penyanyi tidak akan terasa sakit dan mudah lelah. Resonansi. Resonansi adalah proses menggemakan suara yang dilakukan oleh penyanyi. Terbagi atas 3, yaitu resonansi dada. Resonansi dada adalah resonansi yang sangat dianjurkan untuk dapat mencapai nada rendah yang tepat dan halus. Untuk mencapai nada sedang dan halus digunakan resonansi yang kedua, yaitu resonansi hidung. Sedangkan untuk mencapai nada tinggi dan halus menggunakan teknik resonansi kepala. Teknik vokal selanjutnya adalah artikulasi, yaitu pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu secara baik, benar, dan jelas. Frasering. Frasering atau pengkalimatan merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat, di mana sang penyanyi dapat mengambil napas pada setiap jeda antar kalimat. Selanjutnya, setelah teknik vokal, seorang penyanyi tidak luput pula dari penampilan. Coba perhatikan tayangan konser seorang penyanyi di TV atau secara langsung di sebuah panggung yang besar. Lihatlah bagaimana penampilan mereka. Dapat dipastikan seorang penyanyi yang profesional akan mempersiapkan penampilan mereka dalam berbagai aspek. Hal ini dilakukan agar pertunjukan menyanyi mereka akan lebih indah dilihat dan tentu saja berkesan. Improvisasi. Improvisasi adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Dalam bernyanyi merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Namun, sahabat perlu mengingat bahwa improvisasi tidak dilakukan pada semua bagian lagu agar bentuk lagu yang asli tetap jelas terdengar. Untuk mengembangkan improvisasi variasi sebuah lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu sebagai berikut. Yang pertama, ritmis. Perubahan dalam irama lagu. Misalnya, lagu yang diciptakan dalam irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan irama jazz atau dangdut. Melodis. Biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Dan variasi yang ketiga adalah dinamika, yaitu perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan pesan yang akan disampaikan.